Laporan akhir investasi dan sekuritas. Perkenalkan, nama saya Dionisia Greta Luju, NIM 111880426. Cakupan pembahasannya terdiri dari 4, analisis ekonomi makro dan pasar modal, analisis industri, analisis kinerja keuangan, dan analisis valuasi bisnis dan penilaian saham. Yang pertama ada analisis ekonomi makro, grafik pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1, Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,3%, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa mencapai 2,4%, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,8%, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 0,9%. Pada triwulan 2 yang menduduki peringkat pertama yaitu tetap dimiliki oleh Tiongkok, tumbuh sebesar 6,7%. Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,8%, ekonomi Jepang tumbuh sebesar 1,0%, kawasan Eropa tumbuh sebesar 2,0%. Pada triwulan 3, Amerika Serikat tumbuh 3,0% dari triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa mencapai 1,7%, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat pada triwulan 3 menjadi 6,5%. Pertumbuhan ekonomi Jepang mampu tumbuh sekitar 0,3%. Pada triwulan 4 juga, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan sebesar 3,1%. Kawasan Eropa cenderung melambat dibandingkan triwulan ketiga, sedangkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok bergerak stabil pada triwulan 4 ini, yaitu sekitar 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Jepang tumbuh sekitar 0,3%. Di tahun 2019, jika dilihat yang menduduki angka stabil, yang menduduki angka yang sama, itu adalah Tiongkok, tetap berada di paling atas. Sedangkan yang kedua itu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat. Tahun 2020 ini dari grafiknya itu ada nilai negatif, angka-angka negatif pada pertumbuhannya. Hal ini mengakibatkan adanya ancaman resesi global. Ini disebabkan karena adanya munculnya virus pandemi COVID-19. Pertumbuhan perekonomian Indonesia triwulan 1, 2, 3, 4 di tahun 2018 itu adanya penurunan peningkatan namun tidak jauh berbeda, yaitu terletak pada kisaran 5,0. Di tahun 2019 pun begitu, namun pada tahun 2019 di triwulan 4 adanya penurunan ke angka 4,97, tetapi tidak jauh berbeda dari triwulan 3. Nah, pada tahun 2020, triwulan 1 dan triwulan 2 itu sama seperti pada pertumbuhan ekonomi global, yaitu mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada analisis industri ini, kita akan menganalisis tentang pertumbuhan industri perikanan dari tahun 2014, 15, 16 sampai 17. Nah, pada grafiknya itu terlihat ada pertumbuhan PDB perikanan. Pada tahun 2014 nilai yang dimiliki sebesar 7,35. Di tahun 2015 dia mengalami peningkatan lagi sebesar 7,89. Di tahun 2016 dia mengalami mengalami penurunan sebesar 5,15%. Sedangkan pada tahun 2017 dia kembali mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perikanan itu dia mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, yaitu dari menurun dia bisa naik sebesar 6,79%. Nah, analisis industrinya itu terdiri dari 2, analisis desain dan prospek industri. Dari sinilah kita bisa mengetahui apakah industri ini memiliki penilaian saham yang bagus atau tidak, atau bisa direkomendasikan kepada investor atau tidak. Kesimpulannya itu analisis industri pada perikanan ini dia memiliki nilai PDB yang cukup bagus, namun memiliki nilai yang masih minim dibandingkan dengan industri yang lain. Tetapi jika dianalisis 5 tahun ke depan, dia akan mengalami peningkatan yang cukup bagus, dan saya merekomendasikan ini bagi para investor untuk membeli saham-saham pada industri perikanan ini. Yang kedua ada laporan analisis kinerja perusahaan. Yang menjadi perusahaan utamanya itu adalah PT Sentral Proteina Prima, dan perusahaan gabungan yaitu yang menjadi pembanding itu ada PT Dharma dan juga PT Inti Agro. Terlihat laporan laba rugi dari perusahaan PT Sentral Proteina Prima, PT Dharma Samudra, PT Inti Agro.
Untuk kesimpulan dari laba ruginya itu dari ketiga perusahaan tersebut, yang memiliki laporan paling sehat yaitu perusahaan PT Dharma Samudra karena tidak memiliki nilai negatif pada laporannya sehingga labanya mengalami peningkatan diikuti dengan peningkatan penjualan setiap tahunnya. Terlihat dari grafiknya itu yang mengalami penurunan yang sangat drastis itu dari PT Dharma Samudra, dari PT Inti Agro, apalagi nilai yang mereka miliki hampir mendekati angka miliaran. Analisis neraca industri, ada analisis neraca industri dari PT Sentral Proteina, PT Dharma, dan juga PT Inti Agro. Secara keseluruhannya itu dari ketiga perusahaan yang paling sehat tetap diduduki oleh PT Sentral Proteina. Meskipun memiliki liabilitas yang cukup tinggi dan ekuitas yang rendah, namun kita bisa perhatikan dari angka yang mereka miliki, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai PT Sentra Proteina itu di angka jutaan, sedangkan Inti Agro dan Dharma itu mendekati angka miliaran, sehingga mereka juga memiliki nilai yang cukup laba rugi, memiliki rugi yang cukup tinggi juga. Terus analisis rasio keuangannya itu ada 4 analisis yang menjadi analisis dalam laporan analisis rasio keuangan, likuiditas, aktivitas, profitabilitas, rasio solvabilitas. Perbandingan kinerja usaha terhadap kinerja industri, ada ROA industri dan ROA ada perusahaan. Pada ROA industri dan ROA perusahaan di tahun 2014 dia mengalami pendekatan. Artinya pada tahun 2014 tersebut pertumbuhan Sentral Proteina itu memiliki pertumbuhan yang cukup bagus, yaitu hampir mendekati ke ROA industri. Namun pada tahun seterusnya, 14, 15, 16, 17-nya, dia mengalami penurunan kembali, tidak mendekati ke ROA industri. Return dan ROI ini memiliki grafik yang hampir sama, yaitu return terletak bagian atas, ROI yang terletak bagian bawah. Artinya prospek pertumbuhan pada perusahaan ini itu tidak cukup bagus, karena dia mengalami mengalami penurunan, yaitu berada di bawah return. Kesimpulannya itu, meskipun kenaikan dari sektor perikanan ini memiliki nilai masih minim dibandingkan industri lain, namun pertumbuhan pada sektor ini itu sudah menunjukkan peluang yang sangat bagus. Dan yang memiliki nilai yang paling bagus pada analisis ini adalah PT Sentral Proteina, yaitu nilai yang dimilikinya itu labanya yang dihasilkan itu cukup tinggi dibandingkan 2 perusahaan lain yang hampir memiliki kerugian sekitar ratusan juta dan juga miliaran. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan valuasi sekuritas. Yang pertama ada data dan sampel, datanya dari 2015, 15, 16, dan 17. Ada penilaian sahamnya dari valuasi pasar untuk mencari PS, harga saham per lembar dibagi sel per sel, PR, harga saham per lembar dibagi earning per share, PBV, book value per share. Nah, dari rekonsiliasi nilainya terlihat ada under, ada value, ada under, ada value. Di sini tuh ada menggunakan 4 metode, PS, PE, PBV, dan juga pembobotan. Secara keseluruhan dari ketiga perusahaan itu yang memiliki keputusan yang paling bagus, yang memberikan keputusan membeli dan menjual saham dengan menggunakan 4 metode tersebut pada PT Sentral Proteina, Prima menghasilkan 2 keputusan, yaitu menjual dan membeli, sedangkan pada 2 perusahaan lainnya dia hanya menghasilkan keputusan untuk membeli saham yang menjadi kandidat bagi para investor adalah PT Dharma Samudra dan PT Inti Agro, karena memiliki nilai fundamental dari ketiga metode yang lebih rendah dari harga pasar. Begitupun dengan metode pembobotan dibandingkan dengan harga pasar, sehingga kedua saham tersebut menjadi rekomendasi bagi investor untuk membeli saham tersebut. Pada PT Sentral Proteina, dia meskipun memiliki nilai rendah, namun juga ada nilai yang